إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan segala kebaikan dan kenikmatan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat keberkahan. Rasulullah SAW menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama senior-senior kalian. Kata senior kadang disalahgunakan. Ada satu komunitas yang mengedepankan senioritas tapi disalahgunakan untuk bertindak sewenang-wenang kepada junior. Ini bukan ajaran Islam. Akan tetapi Islam sangat memuliakan senior, dan senior dalam Islam itu bisa bermakna usia, bisa bermakna ilmu, dan juga yang lainnya. Tapi yang paling utama dua hal itu. Maka seorang muslim dituntut untuk memuliakan seniornya, dituntut untuk memuliakan seniornya, tidak boleh meremehkan seniornya. Nabi SAW menegaskan, laisa minna man lam yujilla kabirona. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati, memuliakan orang-orang senior di antara kami. Dalam ayat yang lain, Allah yuwaqir kabirona, tidak menghargai, tidak menghormati orang-orang yang senior di antara kami. Begitu kata Nabi, tidak dianggap sebagai golongan Nabi SAW. Maka kaum muslimin ditinjau dari segi para junior wajib untuk menghormati senior. Ditinjau dari segi senior tidak boleh sewenang-wenang dengan senioritasnya. Mereka memang layak, wajib dihormati, tapi mereka bukan orang yang gila hormat. Bahkan tidak bertindak sewenang-wenang kepada bawahan atau anggota atau orang-orang yang junior di bawahnya. Itulah ajaran Islam. Dan termasuk senioritas yang penting di dalam agama adalah dalam menuntut ilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menegaskan, la yazalun nasu bi khairin, manusia senantiasa dalam kebaikan, ma akhadul ilma an akabirihim, selama mereka mengambil ilmu dari senior-senior mereka. Senior-senior mereka artinya apa? Orang yang lebih tua usianya dan lebih tua ilmunya. Salah satu dari keduanya, atau kalau bergabung lebih sempurna. Seandainya ada anak kecil tapi ilmunya jauh di atas kita, ini senior dalam Islam. Ilmunya jauh di atas kita. Seandainya ada yang muda, ilmunya tinggi, kemudian ada juga yang tua, ilmunya juga tinggi, maka ini ada dua sekaligus, senior dalam ilmu, senior dalam usia. Ini jauh lebih utama. Jadi Islam itu diajarkan untuk mengambil yang lebih utama, ambil yang paling senior.
karena itu keberkahan kata Rasulullah SAW. Itu adalah keberkahan. Bahkan Nabi menyebutkan di antara tanda dekatnya kiamat anjur tamasal ilman anil asabir. Tanda dekatnya kiamat ketika ilmu sudah diambil dari orang-orang kecil, dari orang-orang yang junior, yang rendah, yang kecil. Apa maksudnya? Yang rendah ilmunya, bukan anak kecil maksudnya. Anak kecil kalau memang ilmunya banyak itu dianggap senior dalam Islam, itu dianggap tua dalam Islam. Tapi orang yang sudah tua tapi ilmunya kecil, bahkan ilmunya keliru, banyak syubhatnya, banyak mengandung bid'ah dan juga hadis-hadis palsu serta dhaif, maka ini bukan senior. Ini yang dimaksud dengan ashabir. Ini yang disebutkan ashabir. Makanya Nabi juga mengingatkan tentang bahayanya Ruwaibidah. Ruwaibidah adalah orang-orang kecil yang berbicara masalah besar, dan masalah agama semuanya masalah besar. Tapi masalah agama juga bertingkat-tingkat, terutama lagi masalah yang bisa menimbulkan fitnah, yang bisa menimbulkan huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin. Ini wajib untuk meminta fatwa kepada ulama yang paling berilmu, yang paling senior. Tidak boleh bergabung, tidak boleh sembarangan bertanya kepada sembarang orang. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahli dzikir, ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Jadi ahli ilmu artinya orang yang paling ahli ilmunya. Jangan sampai kita bertanya kepada si A, sementara ada si B yang ilmunya jauh lebih tinggi, yang ilmunya jauh lebih senior, bahkan usianya juga. Biasanya kalau lebih tua, kalau dia belajarnya dari kecil lebih tua, biasanya ilmunya lebih banyak. Biasanya walaupun belum tentu, tapi secara umum hargailah orang yang lebih tua. Karena bukan golongan Nabi SAW orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Ini sering terjadi konflik, ikhtilaf, perselisihan, bahkan di antara para duat, antara senior dengan junior, terjadi di beberapa tempat. Maka kalau itu terjadi, kemungkinan besar karena tidak mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan tadi. Karena yang baru datang, baru berdakwah, masih muda, baru lulus sekolah, merasa ilmunya lebih banyak, dia tidak menghargai yang lebih tua, tidak menghargai yang lebih senior, tidak sowan dulu kepada yang lebih senior, bertanya bagaimana berdakwah di daerah sini. Ini penting sekali. Jadi jangan setiap orang merasa memiliki kemampuan kemudian melangkah tanpa bimbingan orang yang lebih pengalaman. Jadi orang yang lebih senior, lebih berpengalaman, dan pengalaman itu guru yang terbaik. Jadi yang namanya dakwah tidak sekedar menyampaikan maklumat yang sudah dipelajari, sudah dihafal di kepalanya. Tidak itu semata, tapi juga merupakan tajribah, uji coba, perjalanan, pengalaman. Bagaimana dakwah yang tepat di tengah masyarakat. Orang yang berdakwah di satu tempat kemudian pindah ke tempat lain belum tentu sama. Kondisi masyarakat yang ada tidak sama. Orang yang biasa dakwah di Arab misalnya, tiba-tiba dakwah di Indonesia, ini harus menyesuaikan, harus belajar bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia, kondisi masyarakat di tempat tersebut. Bahkan di Indonesia saja beda-beda, beda tempat, beda orang, beda karakter. Lain ada, lain dilarang. Maka itulah pentingnya belajar kepada ahli, belajar kepada yang lebih senior. Jangan sombong dengan ilmu yang dikuasai kemudian tidak mengkonsultasi kepada orang yang lebih berpengalaman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Dengan meningkatkan takwa, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan kemenangan hanya milik orang-orang yang bertakwa. Khutbah yang singkat tadi semoga bisa kita amalkan. Jadilah orang yang senantiasa mencari keberkahan dalam setiap sendi kehidupan, dalam setiap tahapan waktu yang kita miliki. Waktu-waktu kita berkah, umur kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, amal kita berkah, ilmu kita berkah, semuanya berkah. Kalau berkah artinya apa? Kebaikan yang besar dan kekal dan terus bertambah. Itulah keberkahan. Seorang muslim pasti akan berusaha mencari keberkahan. Seorang muslim yang hebat adalah yang senantiasa memiliki skala prioritas dalam timbangan kehidupannya, selalu pilih yang terbaik. Jika dia bisa melakukan kebaikan tapi dia meninggalkan yang lebih baik, itu adalah ketertipuan, itu adalah kerugian. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Jadilah orang yang senantiasa mencari keuntungan, bahkan keuntungan yang paling tinggi, keuntungan yang paling besar, keberkahan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melimpahkan kepada kita semuanya keberkahan di dunia ini sampai di akhirat kelak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.